Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya akan menyampaikan masalah dakwah yang ada di Australia. Nah, perbedaan antara Australia dengan Indonesia itu adalah metode dakwahnya ya. Kalau di sini kan ada metode ceramah ya. Kalau di pesantren itu ada sorogan, ada juga bandongan. Nah, kalau di Australia itu secara umum bahwa yang namanya masjid ya adalah interaksi. Jadi kalau model di sana ada pengajian itu tiap-tiap orang ya, baik orang Islam di sekitar masjid itu maupun orang di luar Islam yang selain Muslim itu juga mendapat undangan. Nah, di dalam acara itu adalah open house ya. Jadi isinya itu interaksi, ada beberapa orang yang sudah mendalami tentang agama Islam, jadi jumlahnya puluhan. Nah, di situ setiap tamu undangan itu boleh mengeluarkan apa saja pemikiran ya yang ada dalam dirinya, baik itu orang Muslim maupun orang non Muslim. Jadi kalau di sana pengertian masjid itu orang yang masuk masjid itu belum tentu orang Islam ya. Orang yang baru mendengar saja, kadang-kadang orang itu masuk Islam dan saling bertanya, saling berinteraksi ya. Jadi lebih cocok ya, karena persoalan orang yang masuk Islam itu kan ada yang juga sudah tahu, ada juga orang yang belum tahu. Jadi kalau kita hanya menggunakan metode ceramah ya, itu kan sama saja mendoktrin atau istilahnya itu memberikan sugesti ya. Tapi tentang imbal balik dari persoalan yang dimiliki masing-masing orang tidak tahu. Nah, pada waktu dipanggil seseorang itu masuk ke dalam lingkungan masjid ya, ada juga meja, ada juga kursi ya, ditaruh di situ, apa-apa makanan itu disediakan di situ. Jadi tidak ada istilah makan bersama, itu tidak ada. Orang yang datang baru saja datang langsung masak pun juga langsung memakan itu enggak menjadi masalah, karena ini adalah open house ya. Jadi seseorang itu ada juru bicara ya, jadi modelnya itu model kelompok ya, kelompok berapa orang, 5 orang atau 7 orang kumpul dalam satu tempat, ini membicarakan suatu persoalan. Kemudian di tempat yang lain itu juga jadi bentuknya itu semacam diskusi ya. Jadi open house itu berlaku untuk semua orang, dan terutama diadakan saat Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Idul Fitri. Jadi 2 hari besar Islam itu digunakan untuk open house. Jadi acara itu bersifat umum. Nah, nanti setelah keluar dari pengajian itu, maka seseorang itu ditanya ya, ada juga apa hasil kamu datang ke sini itu, hasilnya apa. Terus kalau secara umum ditanyakan kesan ya, kesan masing-masing orang itu bagaimana. Nah, ternyata juga dari banyak pertanyaan itu bisa didefinisikan bahwa ajaran Islam itu memang ajaran yang sangat sederhana dan mudah diterima ya. Jadi walaupun orang itu dipanggil dalam pengajian itu mungkin dia juga belum tertarik juga nggak masalah ya, karena intinya itu adalah kata-kata dakwah itu menyampaikan ya. Dia mau senang juga nggak apa-apa, dia mau tidak suka juga tidak apa-apa, tapi dari kebanyakan para yang hadir itu menerima dengan senang hati ya, dan dia juga ingin datang kembali ya setelah acara-acara lain. Dia juga mengharapkan undangan-undangan. Jadi sebelum acara ditutup itu dengan
hane. Kalau di Iya, tapi sini kan semacam undang-undang. tato ya. Tapi- Jadi anak-anak muda, tapi untuk Tapi keluarganya orang-orang tua yang diundang keluarganya, kebanyakan juga tidak mengikuti hane ya, karena itu hanya Ya, ada misalnya dari beberapa RT, ahli keluarga sekitar, Pak. gambar kemudian menggambar dalam tubuh anak-anak itu, tapi itu yang uncontemporary ya, jadi tidak permanen, tidak seperti tato yang menggunakan jarum itu, jadi hanya beberapa hari kemudian bisa hilang. Nah, Rame, kenapa? dari pengalaman-pengalaman ini mungkin juga bisa diterapkan di wilayah-wilayah Berarti ini mau normal yang ya? ada di sekitar Indonesia. Saya kira berbagi Itu pengalaman masa dari Pak Wiro Darwin. tulis, Bagaimana pendapat Anda semua? Silahkan like dan komen pada setelah pandemi. channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.